kita kan kupingnya kuping jadul, kita orang jadul, tetap aja sukanya yang jadul gitu. Inilah aku ya, karena perkembangan zamannya seperti itu, mau nggak mau kita harus mengikuti. Cepet ya, kalau sehari semalam juga udah bisa udah. Biasa. Jadi masuk sekolah 1 hari 2 hari, kita bolosnya 2 minggu. Biarpun banyak macam-macam ya kayak artis baru, lagu-lagu baru, terus kayak K-pop segala macam ya, Blackpink lah kayak gitu semua. Hip-hop, itu sih makanannya anak gue gitu kan, bukan makanan gue gitu. Iya, terus terang di kuping nggak, kita kan kupingnya kuping jadul, kita orang jadul, tetap aja sukanya yang jadul gitu. Kayak makanan nih pisang goreng. Bala-bala, bala-bala, orang Sunda bala-bala ya. Bala-bala, orang Sunda bilang. Gitu kan? Bala-bala. Bala-bala. Aku lebih suka singkong daripada roti kayak gitu. Istilahnya gitu. Makanya aku tetap di jalur pop rock, slow rock ini ya memang karena ya inilah aku gitu. Aku jangan mau dong ikut-ikut pengen jadi Blackpink gitu, kayak cantik kayak gitu-gitu, udah nggak mungkin gitu kan, udah nggak kebadanin kali. Dari suara juga ya udah, itu balik lagi, jadilah diri sendiri. Dan orang bener banyak yang takut, aku banyak pending ya karena lagi corona begini, lagi situasi kayak begini. Kalau kita jalan terus ya udahlah, maju apapun ya? Maju terus, pantang mundur kayak gitu mundur. Kan. Coba kembali lagi kan ke diri kita sendiri dan sama Sang Pencipta. Itu Oke Teh, tadi kan Teteh bilang bahwa selera musik anak sama Teteh berbeda. Oh beda banget. Pasti di rumah itu kadang-kadang ada jam tertentu anak harus lagi dengar musik nih. Teteh juga dengar musik. Nah gimana caranya Teteh bagi biar Teteh nggak terganggu nih? Telingaku nih udah terbiasa dengan slow rock, dengan pop rock. Iya. Dengan musik rock, tahun 90-an lah ya. Nah gitu. anak Teteh kan apalagi perempuan juga. Dan seleranya pasti berbeda. Beda banget. Nah, apakah Teteh juga belajar dari dia? Oh, ternyata selera musik anak sekarang begini nih. Iya. Terus bagaimana caranya sehingga nggak terpengaruh nih dalam rumah, atau ngebagi waktunya gimana sama anak untuk jam segini kamu yang harus muterin musik biar ibu dengerin gitu. Nggak sih, kalau anak-anak sekarang kan lebih ke handphone gadget ya. Jadi dia denger musik apapun di sini. Gitu. Kalau aku tetap harus sound yang gede. Deng. Emang orang dulu tuh equipment untuk sound beda. Nggak puas kalau dengerin lagu dulu. Cuman itu di headset. Bener, karena dulu semua kan dia live ya. Drum juga bener live, gitar live semua. Jadi kalau pakai headset tuh kadang-kadang seperti terkompres. Iya, rekaman dulu semuanya live. Iya, kan? live. Kalau sekarang kan rekaman hanya satu alat aja. Satu orang bisa bikin musik semuanya. Nah, udah semuanya. Multitasking udah, drummer itu sendiri. Tapi adopsi juga sekarang, mengadopsi juga sistem produksi. Ya mau nggak mau harus kayak gitu. Beradaptasi ya. Pada akhirnya kita harus beradaptasi. Kita tidak bisa melawan terus dan juga tidak bisa menabrak terus, nggak bisa itu tuh. Iya, kalau nabrak kan sakit sendiri deh ya. Mungkin kalau kita kuat, kalau kita nggak kuat kan kita yang bonyok sendiri. Ya itu. Oke nih. Nah, di pandemi ini kan lebih banyak di rumah pastinya ya. Aku juga lebih banyak di rumah. Tapi sekarang udah masuk ke fase baru yang menurut pemerintah namanya new normal. Nah, Teteh juga di masa pandemi kemarin waktu karantina itu kan dirilis 2 lagu baru itu kan bulan Maret ya kalau nggak salah. Maret kan dirilisnya. Nah sekarang pasti promonya pasti lewat sosial media pasti ya. Sekarang semua Teteh juga aku lihat aktif juga di Instagram, Facebook, nah segala macam. Nah Teteh bersyukur nggak sih dengan adanya sosial media itu? Ya, karena perkembangan zamannya seperti itu, mau nggak mau kita harus mengikuti. Bersyukurnya banyak manfaatnya dan juga banyak mudaratnya juga sih sebenarnya ya. Positifnya apa? Positifnya kita lebih jadi banyak ilmu dari luar kita dapatkan gitu kan. Kalau kita bisa nyaringnya ya, gitu kan. Banyak ilmu yang masuk ke kita, terus ya bermacam-macam jenis musik dari luar kita bisa dengar, terus
dengan teman lama yang sudah bisa menghilang, ketemu ya, bisa ketemu lagi. Yang tadinya udah puluhan tahun ya aku kayak sama teman-temanku dulu, seangkatan dulu udah nggak ketemu 20 tahunan, 30 tahunan lagi. Bisa reuni, bikin bisa acara, ketemu. Nah, itulah itu positifnya. Okay, positif. Banyak. Nah, ketika zamannya Teteh, itu kan semua diurusin ya. Kan zaman 90-an 2000 ke bawah itu kan semua diurus bener. Marketingnya ada timnya, manajer juga ada. Teteh cuman tinggal nyanyi sampai baju juga tinggal pakai sekarang. Nah, sekarang kan hampir semua ngurus sendiri itu Teh. Aku ngobrol sama teman-teman musisi yang sekarang walaupun mereka mulai start tuh tahun-tahun 90 mereka bilang sekarang dia produksi urus sendiri, rumah produksi harus punya sendiri, studio punya sendiri, promosi ngurus sendiri, ngumpul relasi. Nah, bersyukur juga tadi Teteh bilang bahwa sosial media membantu juga. Nah, sekarang Teteh ngebagi waktu untuk ngurus sendiri, kapan harus say hi sama fans dari sosial media, itu ngebagi waktunya gimana tuh Teh? Ya gampang aja ngebagi waktu, karena kalau kita lagi rehat aja, lagi nggak ada kerjaan, ya kan bisa kemana-mana dibawa. Lagi nonton TV kita bisa main. Tapi nggak terlalu edik kan Teh? Enggak lah, tahu waktu mana kita harus kerja di rumah, banyak lah gitu. Jadi ya memang nggak mesti kayak anak sekarang kan setiap saat harus apalagi kalau udah main game kayak gitu udah antisosial ya ini. Enggak sih, kita ke anak bisa bilang jangan main HP terlalu lama kayak gitu kan. Masa kitanya sendiri gitu. Yang jelas tetap kita harus bisa bagi waktu. Banyak kok waktu untuk kita balas-balasin chat-chat fans kita, atau untuk promosi apa yang udah kita kerjakan kayak gitu. Ya kapanpun kan bisa kan. Nggak ngantor, soalnya kita di rumah duduk-duduk udah beres masak, udah beres ya, sebagai ibu rumah tangga ya apalagi ya gitu kan. Ya pasti jatuhnya turunnya kan ke dapur lagi. Oke. Gitu. Nah Teh, ini kan karyanya banyak tuh. Hampir semua lagu ada yang Teteh ciptakan sendiri atau semuanya ada yang ciptain? Teteh tuh nggak bisa nyiptain lagu. Diciptain semuanya. Jadi apalagi dulu udah enak ya, di calling nyanyi nih, belum tahu lagunya udah ada lagunya di studio. Jadi ngapalin di studio. Kadang-kadang si penciptanya udah nungguin, penyanyi siapa, Lady Afisa, karakter suaranya kayak gini. Terus mereka bikin sendiri gitu. Nah, langsung belajar. Nah, nggak kayak anak sekarang kan lama kan. Udah dulu. Nah, dulu kan berarti kita ngapalain lagunya, liriknya ketemu di studio. Langsung di studio. Kalau sekarang kan dikirim lewat WhatsApp dulu, pelajar dulu di rumah. Wah, ini nggak cocok aku, nadanya bisa diganti. Kalau di zaman dulu kan mau nggak mau harus ngejar gitu. Dulu kan kita sistemnya kontrak nih. Kita udah di kontrak sama label, misalkan berapa album nih. Saya nih di kontrak misalkan dengan Blackboard dulu atau dengan Pelangi sekarang, misalkan Musika dengan siapa kan saya alhamdulillah hampir semua label saya udah pernah nyobain gitu kan. Dan alhamdulillah mereka percaya juga. Ya gitu. Jadi kita udah kontrak, nyanyi berapa lagu di situ, lagunya yang nggak dikasihin ke kita datang aja ke studio. Mana datang studio lagunya belum ada, ya penciptanya langsung aja bikin sendiri, langsung bikin langsung, terus kita denger langsung, tik langsung. Dulu kerjaannya rekaman. Itu bisa berapa lama tuh prosesnya Teh? Cepet ya, kalau sehari semalam juga udah bisa, udah. Itu luar biasa orang dulu ya. Orang dulu jago-jago, bener. Datang ke studio lagu udah jadi, dia harus ngapelin dulu nadanya. Terus gimana dapatin soulnya Teh? Caranya gimana tuh? Ya nggak tahu, tapi kan buktinya legend semua. kayak bisa diceritain nggak Teh biar orang kayak di Keadila kayak gitu kan? Ya ini cerita pencipta hebat legendaris ya, Mas Dedi Dores kan. Kan Teteh banyak bawain lagu-lagunya beliau. Kebanyakan begitu. Jadi lagunya lagu Dones Afisa datang studio, Donesnya udah nunggu seperti gitu. Oke, udah jalan studio udah nunggu nih. Lagunya apa? Ntar ya, tunggu bentar. Dia nulis dulu gitu, dan gitu, pakai gitar atau pakai piano gitu. Nih udah jadi, guide dulu sebentar. Udah kita dengerin jadi. Berarti jago itu Dedi Dores almarhum itu jago banget ya. Dia bisa tahu karakter vokal ini, penyanyi ini. Iya. Nadanya harus begini, liriknya begini. Dan hampir semua dulu penyanyi rata-rata kayak begitu. Slow rock kan, apalagi dari Bandung gitu kan, banyak banget. Tapi beda
kayak Koni, Inka, Iya. Teteh gitu yang Nika Ardila almarhumah itu. Dan ya itu luar biasa. Bisa ceritain dikit nggak gimana seharian di studio seorang almarhum Dedi Dores itu? Ya, yang kalau nyantai sih orangnya. Enggak. Nyantai. Udah ditungguin penyanyi gitu, dia belum punya lagu. Tapi kan udah dituntut sama produser, lo harus bikin lagu nih untuk penyanyi udah pada datang nih gitu kan. Dia pasti dikejar produser juga. Bikin langsung di situ. Itu hebatnya beliau. Aku salut banget sih, nggak ada kayak gitu. Pernah diomelin nggak teh? Sama siapa? Sama almarhum Om Dedi Dores. Dia paling super terbaik, paling enak kita nyanyiin lagunya beliau dan di vokal dijagain sama beliau, sama almarhum. Kita masalah banyak dimaafin. Paling baik, paling asik, paling waltz. Pantesan lagu cintanya tuh nyampe ke hati ya. Yeah. Dan lagu galaunya juga nyampe ke sini. Jadi orang tuh biasanya pendengar itu, termasuk aku waktu kecil di kampung di Flores, kan lagu-lagu Teteh, lagu ini kan itu ngetop ya waktu itu semua. Kita tuh selalu berusaha mencari persamaan rasa sama lirik-liriknya. Jadi kalau lagi galau nih kita udah dengar nih. Kalau gue galaunya gara-gara diselingkuhin pacar, gue harus dengar lagu ini nih. Kalau lagi galau karena pacar nggak balas surat kita, kan zaman itu kan belum ada SMS kan, Iya. Itu harus dengerin lagu ini nih. Kalau nembak pacar nggak diterima, harus dengerin lagu ini. Nah itu kan hampir semua juga itu dulu penyanyi-penyanyi itu kayak Teteh bilang tadi, Teh Mel Sandi, Teh Koni, almarhumah Nika Ardila. Rilisnya kan deket-deket tuh. Yeah. Itu strateginya kayak gimana tuh ya untuk promosinya biar Mungkin dari kekuatan lagu ya. tuh dengar kekuatan lagu. Jadi walaupun TV dulu kan cuma satu, misalnya TVRI misalnya, tetapi lagu itu rata loh baginya. Misalnya dulu kan ada acara album minggu misalnya, album minggu atau Kamera Ria atau acara itu kan, dan nggak ada YouTube kan dulu. Rilis hari Minggu ini ada ini, walaupun di jam yang sama, di acara musik yang sama ada Poppy Mercury, ada Teteh segala macam. Tapi orang akhirnya penikmat itu bisa memilih bahwa gue harus jadi dengerin lagu ini. Itu, aduh. Itulah keajaibannya. Speechless lah, nggak bisa. Ya, karena lagu yang dibikin dari hati ya pasti nyampe ke hati dan abadi ya. Abadi. Padahal waktu kita dulu para penyanyi dulu ya belum ngerti cinta. Teteh kan umurnya berapa gitu ya? Iya, masih umur 16, 19. 16 tahun sekarang sama TikTok. 17. Iya, 16 tahun sekarang sama TikTok. TikTok anak baby aja udah mau bisa TikTok. Kita mah nggak ngerti TikTok kok sama sekarang. Dulu sekolah sama rekaman ya. Kalau soal sekolah pasti semerawut ya. Tapi orang tua support. Ya justru itu yang lucunya kan Teteh nggak berkeinginan untuk jadi artis, untuk jadi seorang penyanyi. Ini ngalir aja. Tiba-tiba kayak kakakku punya cowoknya suka ngapel ke rumah. Terus kakakku yang cowok pengkoleksi kaset tahun 90-an itu luar negeri semua. Purple, Queen, Scorpion, Uriah Heep, Van Halen kayak gitu-gitu. Tadi dengar gitu. Dari situ jadi suka ikut-ikut nyanyi. Nah si pacarnya Teteh dulu lagi tahun 86 itu lagi musim-musim band-bandan loh. Iya benar kan gitu kan, di mana-mana festival band, parade band. Aku suka nyanyi-nyanyi. Bagus suaranya, mau nggak jadi vokalis? Aku nggak bisa Kak gitu. Kamu bisa. Dari situ nyanyi sekali langsung, iya namanya di kampung ya, langsung ngetop. Nah. Langsung datanglah tiba-tiba satu Denny Sabri itu talent artis yang baru ngorbitin Nika Astria udah jadi. Terus dia baru punya penyanyi Cut Irna dari Tasik dan dulu lagi nyari lagi talent baru dan dia dengar di Garut, aku orang Garut ya, di Garut ada gitu kan penyanyi cewek gitu kan, tengah malam datang ke rumah gitu. Udah dari situ perjalanannya. Dan sekolah ya pasti semrawut dari mulai kelas 3 SMP ya, apalagi pas kelas 3 SMA orang kan untuk ujian ya, ujian harus Eptanas dulu ya. Eptanas. Nah kita udah dibawa show kemana-mana, keliling Indonesia tuh udah kemana-mana kayak gitu. Luar biasa. Jadi masuk sekolah 1 hari 2 hari, kita bolosnya 2 minggu. Tapi kan ada hasilnya ya Teh. Alhamdulillah. Dan pasti sekolah juga bangga bahwa mendukung. Akhirnya mendukung. Tadinya tidak mendukung sebelum tahu kan. Tetap orang tua dipanggil ke BP, kalau dulu kan ada BP gitu. Aku juga dipanggil kemana aja nih anak gitu.
Tapi akhirnya udah pada tahu. Jadi kalau aku nggak masuk kelas, kan dulu suka di absen kan, kayak gitu kan, gitu. So Dulu sih dari kota ke kota. Dulu itu asik banget. Pasti padat ya. Pengen kembali ke zamannya 90 yang banyak show, banyak dan rekaman juga asik. Semuanya kita hanya penyanyi ya, dituntut untuk jaga suara aja, ngapalin lagu dah, itu semuanya udah diurusin. Nah, Kandan, menurut informasi yang aku dapat bahwa zaman itu bahwa ketika show, entah itu di kafe atau outdoor, apalagi kalau di kafe, ketika show di kafe, orang datang ke kafe itu hanya menikmati musik ya. Jadi bukan datang untuk bukan mabok dulu kan ya. Iya, dulu. Walaupun bicara mabok nih, di tahun-tahun 90-an itu kan drugs. Iya. Hampir kan band katanya bilang. Band. Hampir yang aku tahu hampir semua band itu korban drugs semua, dan mereka merasa keren ketika kalau lagi mabok atau drugs. Nah, Tete sendiri kan gimana caranya biar seorang lady rocker, Lady Afisa ini bisa membentengi dirinya sehingga tidak terpengaruh atau terjatuh dalam lembah narkoba. Alhamdulillah yang bimbing kita juga Kang Denny Sabri. Aku jatuh cinta, ini lagu Teteh ini seperti itu. Pengen banget sih, siapa yang nggak pengen dia kembali lagi ke masa dulu. Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan pemerintah. Sebenarnya nggak kepikiran Teteh untuk misalkan diduduk dipercayakan dia dewan seperti itu. Kita udah nggak ada live konser, nggak ada live nyanyi lagi. Coba bantu para musisi ini. Yang dirugikan kan yang pihak pencipta label. Nyobain rokok juga nyobain. Katanya kalau nggak mabok itu bukan identiknya dengan mabok ya gitu, dengan alkohol gitu.